Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Fatahillah dengan NIM 2351504011111163 dari Sistem Informasi Kelas E tahun 23. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar basis data, yaitu mendeskripsikan IRD atau IRD seperti pada gambar berikut. Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa saja yang ada, apa saja yang bakal kita bahas, di sini kita harus mengetahui apa saja yang ada di gambar. Nah, jadi di gambar itu yang sudah saya sebutkan itu ada entitas, relasi, lalu ada atribut, overlap total, spesialisasi, dan lattice. Nah, pertama kita akan membahas tentang entitas. Di sini tuh entitas itu bisa dapat kita ini dari bentuk kotak. Nah, jadi bentuk kotak itu ada di sini departemen, employee, lalu ada child, lalu ada juga engineer, sales rep, manager, dan sales engineer, project juga termasuk. Nah, jadi di sini itu didapatkan ada 8 entitas yang ada. Nah, jadi pertama kali kita tuh bisa dapat membedakan sebuah entitas itu dari bentuknya. Pertama itu ada entitas biasa, itu entitas seperti ini. Dan entitas strong entitas atau entitas kuat dan juga weak entitas itu dengan gambar seperti ini. Nah, jadi weak entitas itu sendiri itu keberadaannya itu bergantung terhadap entitas kuatnya. Nah, jadi kayak uh, entitas lemah ini itu bisa ada itu karena entitas kuatnya seperti ini. Misalnya employee itu menanggung belum realisasi itu raise atau menanggung terhadap anak. Nah, jadi uh, di dalam ini uh, Acil itu bisa ada keberadaannya itu karena employee. Nah, jadi juga disebutkan di sini ada employee satu atau dua itu bisa menanggung sebuah 0 sampai tak hingga dari jumlah anak gitu. Nah, setelah kita tahu juga di entitas ini kita bisa tahu juga ada superclass sama subclass. Nah, jadi di sini ada superclass sehingga dibagi menjadi subclassnya itu ada manager, sales rep, dan engineer. Nah, gabungan antara sales rep dan engineer ini juga bisa disebut superclass. Oke, itu untuk entitas. Lanjut, di sini itu kita membahas tentang relasi. Eh, jadi relasi di sini itu bisa ditandai dengan belah ketupat tandanya. Di sini ada work for, raise, manage, control, dan proyek. Dan work on. Mohon maaf. Nah, jadi di sini itu dengan belah ketupat kita bisa tahu itu bahwa itu adalah relasi. Nah, jadi di sini tuh pertama itu kita ada relasi dari employee yang bekerja untuk departemen. Nah, jadi 2 sampai 30 employee itu bekerja untuk satu departemen. Nah, di sini kita bisa tahu itu dari sini satu departemen. Nah, lalu juga di sini ada employee yang menanggung terhadap anak. Nah, namun di sini tuh berbeda dengan yang lain, relasi yang lain. Jadi relasi di situ dia ada dua untuk garisnya dia. Jadi ini ada menunjukkan dia sebagai uh, weak relation. Nah, jadi di sini weak relation terhadap weak entitas. Jadi kayak keberadaan ini ya keberadaan entitas lemah ini tergantung terhadap employee-nya. Nah, terus ada juga di sini ada departemen itu ada satu departemen memanage di-manage atau diatur oleh satu manajer. Lalu ada lagi di sini ada departemen eh, mengkontrol sebuah project. Cuman di sini satu departemen mengkontrol nol atau lebih. Jadi di sini departemen itu bisa memanage project atau juga bisa tidak memanage project. Lanjut, di sini ada uh, engineer, di mana engineer ini bekerja terhadap proyek. Nah, jadi di sini tuh uh, 1 sampai 5 engineer itu pasti bekerja terhadap satu atau enggak dua dari sebuah proyek. Gitu. Oke, lanjut.
Ini sini saya akan lewatin untuk tentang atribut, saya akan membahas tentang overlap total dulu. Nah, jadi overlap total itu seperti namanya overlap total. Jadi total itu dia itu bisa double job atau enggak tiga job. Misalnya di sini kan ada tiga dari superclass itu menjadi tiga subclass. Nah, jadi ini adalah overlap total. Atau ini juga bisa disebut spesialisasi ya. Spesialisasi dari employee. Nah, jadi kayak employee itu ada bagian manager, ada bagian sales rep, juga bagian engineer. Nah, overlap total karena berarti di sini dia berarti bisa ke sales rep atau dia ke engineer. Itu dia ketiga-tiganya gitu. Itu berarti dia menandakan overlap total karena dia bisa bekerja dimanapun. Nah, lanjut. Di sini ada juga di sini tiga. Oke, jadi di sini ada tiga untuk di sini sales rep dan sales engineer di mana sales rep ini jika digabung engineer sales engineer menjadi sales engineer. Nah, jadi di sini tuh disebut adalah lattice. Nah, lattice itu kayak menyatukan kedua subclass menjadi superclass. Ini sebutannya superclass, ini juga superclass. Sedangkan ini subclass. Nah, mungkin itu yang dapat dapat saya jelaskan dari lattice, spesialisasi dan overlap total dari lingkupan dari cakupan ini. Oke, lanjut. Uh, di sini saya akan menjelaskan mengenai atribut. Nah, jadi di sini tuh atribut tuh ada kita bisa membedakan dari bentuknya di sini ya. Ada di sini ada yang kayak garis di bawah, terus ada yang double, ada juga yang di sini sini itu uh, jadi kayak nama ini masih ada turunannya gitu. Nah, jadi saya akan membahas tentang pertama kali adalah primary key. Jadi primary key ini sebagai identitas dari employee gitu. Identitas yang bisa membuat dia itu beda dari yang lain. Jadi dari sini itu ada SSN, lalu di sini ada child yaitu nama, terus di sini ada project juga nama, di sini juga ada departemen yaitu nama. Nah, itu saja yang ada di primary key. Nah, lalu ada atribut yang kedua yaitu atribut uh, multi value. Jadi multi value itu ditandai dengan ini double yang multi value. Jadi multi value ini berarti dia itu bisa lebih jawabannya atau ada banyak misal lokasi dia di mana departemen itu berada berarti lokasi misal ada di A atau di B jadi dia banyak sama juga kayak sales rep region gitu. Jadi dia ada banyak dan juga engineer juga spesialisnya juga banyak spesialis apa spesialis A atau nggak spesialis B menandakan dia berarti multi value. Nah, lanjut di sini contoh tuh ada yang terakhir yaitu atribut dari name. Nah, name itu ada last name, first name dan middle name. Nah, jadi first name ini berarti ada nama pertama seperti nama saya di sini Muhammad, terus ada mid name berarti Nabil, lalu ada last name ya Fatahillah. Nah, jadi ini sebutannya ini tiga ini adalah komposit atribut. Nah, jadi ini kayak turunan dari atribut name sehingga bisa dapat dibedakan gitu. Oke, mungkin saya lupa menjelaskan ada lagi atribut yang biasa seperti di situ ada salary, lalu ada birth date, lalu ada juga start date, lalu mungkin itu aja yang atribut yang lupa saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari IRD atau IRD ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.